Allahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Hadratil mukarramin wal mukarramat, para bapak dan ibu, hadirin dan hadirat sekalian, jamaah majelis tahlil yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang saya hormati dan saya muliakan keluarga besar sahibul musibah almarhum Bapak Suparno bin Buniran. Dalam hal ini istri dan para anak-anaknya, kita doakan semoga almarhum diterima segala nilai amal ibadahnya, diampuni segala dosa-dosanya, dan dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Istri dan anaknya senantiasa diberikan kekuatan, diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu, hadirin dan hadirat sekalian yang semuanya insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita sama-sama hadir di majelis ini dalam rangka turut mengiringi doa telah pulang kampung saudara kita, tetangga kita, almarhum Bapak Suparno. Mudah-mudahan segala zikir, tahlil, doa yang setiap malam kita panjatkan kepada Allah ini disampaikan oleh Allah pahalanya untuk almarhum. Amin ya rabbal alamin. Para bapak, hadirin dan hadirat sekalian, mati itu adalah pulang kampung. Orang kalau pulang kampung biasanya senang. Orang pulang kampung bahagia karena akan ketemu orang-orang yang dia cintai. Almarhum Bapak Suparno pulang kampung. Oleh karena itu kita semua, terkhusus keluarganya, istri dan anak-anaknya, harus bersenang bahagia Pak ya, karena almarhum pulang kampung. Yang namanya pulang kampung seneng gak Pak? Senang Pak ya. Apalagi udah lama agak pulang-pulang ke kampung. Sekalinya pulang gak balik lagi Pak ya. Para bapak, hadirin dan hadirat sekalian, ini cuma nunggu giliran saja. Hari ini almarhum Bapak Suparno yang udah jalan pulang kampung. Besok, lusa, bulan depan, tahun depan pasti kita menyusul. Nggak ada orang yang tidak menyusul. Semuanya pasti menyusul. Karena kata Allah, kullu nafsin za'iqatul maut. Semuanya pasti akan ketemu dengan kematian. Nggak ada yang nggak ketemu. Cuma nunggu giliran saja. Oleh karena itu para bapak, hadirin dan hadirat sekalian, yang paling penting buat kita adalah apa yang kita bawa ketika kita pulang kampung. Bekal apa yang kita bawa? Makanya kata Allah dalam Al-Quran, wa tazawwadu fa inna khaira zadit taqwa. Berbekalah kamu karena sepaling baik bekal adalah ketakwaan. Apa itu Pak ketakwaan? Kerjakan semua yang Allah perintah, kerjakan semua yang Rasulullah perintah, tinggalkan semua yang Allah larang, tinggalkan semua yang Rasulullah larang. Itu takwa. Cukup udah. Apa-apa yang Allah perintah kerjain,
Ya sholat, ya puasa, ya zakat, ya haji, Pak ya. Yang lain-lain yang baik-baik kerjakan. Maka insya Allah itu menjadi bekal yang terbaik. Para bapak dan ibu hadirin dan hadirat sekalian. Kemudian yang kedua, bahwa mati itu kata Rasulullah kafa bil mauti wa'iza. Cukup kematian itu jadi nasihat buat kita. Apa nasihatnya Pak? Hari ini almarhum Pak Suparno kita kirimi doa. Insya Allah kita akan menyusul, kita juga akan dikirimi doa. Itu nasihatnya. Apa-apa yang baik dari almarhum kita kerjakan, kita tiru. Maka itu menjadi nasihat. Maka kata Rasulullah kafa bil mauti wa'iza. Para bapak dan ibu hadirin dan hadirat sekalian, saya secara pribadi memang sudah cukup lama Pak kenal dengan beliau ini almarhum. Sering sekali beliau datang ke kantor saya. Dulu waktu saya masih di KBIH At-Taqwa, beliau kadang-kadang main ke kantor ya. Kata beliau, Ustadz saya pengen banget haji, Ustadz saya pengen banget umroh. Keinginannya baru sekedar di lisan. Ya Pak ya. Oleh karena itu istri dan anak-anaknya ini keinginan almarhum kalau ada rezeki tunaikan. Apa keinginannya? Haji. Maka bisa dibadal apa? Hajikan. Tahun depan besok habis lebaran Idul Fitri, kalau Saudi membuka diri untuk jamaah Indonesia, keluarga yang ditinggal ada rezeki, hubungi saya, Pak Ustadz saya pengen badal hajikan buat almarhum. Supaya apa para bapak dan ibu hadirin sekalian? Supaya almarhum sebagai muslimnya sempurna, karena telah menyempurnakan semua rukun Islam. Puasa ya udah Pak ya, sholat apalagi setiap saat, setiap hari. Zakat juga ditunaikan, haji yang belum. Orang-orang yang sudah pergi haji Pak, maka orang ini dicatat sebagai muslim yang agama sempurna. Karena itu istri dan anak-anaknya kalau sayang dengan almarhum, sempurnakan rukun Islamnya dengan melakukan badal apa? Haji. Baik. Besok habis lebaran Idul Fitri. Yang kedua keinginannya berangkat umroh. Walaupun saya bilang Pak ayo cepetan. Makanya kata Rasulullah Pak, man aradal hajja falyata'ajjal. Ini pesan Nabi Pak. Kalau udah kepengen pergi haji, segera. Jangan ditunda-tunda. Karena kata Nabi apa? Wa huwa la yadri. Dia nggak tahu apa yang terjadi besok. Apa yang terjadi besok menimpa kita, kita nggak tahu. Maka para bapak hadirin sekalian, ini seperti yang almarhum alamin. Pengen, saya kata Pak, segera. Takut keburu belum ada apa? Kesempatan. Maka oleh karena itu ya, pesan saya kepada istri dan anak-anaknya, bismillah niati. Masih lama kalau menyelengin Pak ya. Masih bulan apa? Jumadil akhir, Rajab, Syakban, Ramadan ya. Besok habis bulan Ramadan baru apa? Baru Syawal, baru siap-siap dah itu yang mau badal haji. Mudah-mudahan negara Indonesia dibuka tahun depan Pak ya. Ini romannya Pak, si Omikron datang ditutup lagi Pak. Ya, Omikron datang ditutup lagi Pak ya. Kalau dia punya keinginan umroh Pak, bisa dibadal hajikan, dibadal umrohkan Pak ya. Banyak saya punya ustadz, punya teman yang masih tinggal di Saudi. Kadang-kadang mereka WA, Pak Ustadz, ada nggak yang dibadalin umrohnya? Dia mah boleh kalau umroh mah nggak pakai nunggu tahun depan, nggak pakai nunggu Pak ya.
Besok ada duitnya, kirim namanya, transfer, langsung dibadalin umrohnya Pak. Supaya apa para bapak dan hadirin sekalian? Supaya keinginan almarhum tertunaikan. Orang yang sudah berangkat haji, orang yang sudah berangkat umroh, maka orang ini dosanya diapain? Dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kata Nabi, al-umratu ilal umrati kafaratun. Ibadah umrah itu menghapus dosa. Wal hajju al mabrur, dan haji yang mabrur balasannya hanya satu, yaitu apa? Surga. Artinya kalau almarhum pengen masuk surga, almarhum pengen dihapus dosa-dosanya, maka bismillah apa? Badal umrohkan, badal apa? Hajikan. Insya Allah mudah-mudahan ya Pak ya, kita doakan. Para bapak dan ibu hadirin dan hadirat sekalian. Kemudian yang kedua, almarhum ini juga Pak sering datang ke yayasan saya Pak. Namanya Yayasan Wafiz Al-Amin Center. Kebetulan saya sejak tahun 2017 sudah membuka yayasan sendiri. Dan alhamdulillah Pak, baik ibadah haji, ibadah umroh, majelis taklim, kaum bapak, kaum ibu ya. Dari sini banyak nih, dari Masjid Nurul Islam yang ikut ngaji ke majelis taklim saya. Malam Sabtu sholat maghrib berjamaah di sana sampai Isya. Banyak dari sini, ada rombongan tuh, Pak Haji Abdurrahim dan rombongannya itu ya. Ada sekitar 15 orang kali. Oleh karena itu para bapak hadirin sekalian, ada waktu ya silakan hadir ke majelis taklim malam Sabtu, sholat maghrib di sana sampai Isya 7:30. Ini almarhum Pak sering datang ke tempat saya, termasuk sering mendonasi. Diantaranya Pak, orang beliau mah tukang las Pak ya, didonasi apa, panggung buat kegiatan maulid, buat kegiatan mi'raj, buat kegiatan haplah islami Pak ya. Panggungnya bukan panggung dangdut, bukan, emang panggung buat khusus di yayasan doang, jadi nggak disewain, nggak diapain, biar itu menjadi salah satu apa, sodakoh jariah. Sering beliau bilang sama saya, Pak Ustadz, saya memang tukang las, dakwah saya ya begini nih, membantu orang-orang yang punya fasilitas pendidikan katanya, biar saya punya, atau bahasa orang sini Pak, kecepretan pahala begitu ya. Maka saya pengen banget katanya Pak Ustadz, di lahan yang di rumah saya masih kosong tuh Pak, nanti saya bangunin masjid katanya, nanti saya bangunkan masjid biar itu menjadi ladang pahala buat saya. Itu cita-cita beliau tuh. Saya bilang nggak apa-apa Pak, kalau ada rezekinya bangun masjid, silahkan Bapak mau namain Masjid Suparno, nggak apa-apa. Saya bilang gitu ya, biar namanya tertulis kalau ini adalah wakaf pembangunan masjid dari almarhum. Ini cita-cita beliau nih. Walaupun saya tukang las katanya ya, saya nggak bisa berdakwah kayak ustadz begitu, ngajar sini, ceramah sini, sono Pak ya. Tapi saya cukup menjadi apa? Donatur saja. Maka ini boleh Pak. Ya, terutama buat istri dan anaknya diapa ini? Direalisasikan supaya almarhum betul-betul bahagia. Betul-betul bisa mendapatkan pahala yang terus mengalir di alam kubur. Sekarang almarhum di alam kubur udah ngasoh, udah istirahat, udah nggak sholat, udah nggak puasa, udah nggak bayar zakat, udah nggak ibadah. Ngapain? Menunggu kiriman datang. Dari siapa kirimannya? Dari istri, dari anak, dari saudara, dari kita semua. Kalau kita setiap malam duduk di majelis ini, kita kirimi zikir doa, itu yang diharapkan oleh almarhum. Makanya buat istri dan anaknya Pak ya, kalau kita mata tangga, ya bantuinnya sampai 7 malam Pak ya. Tapi jangan putus. Setiap hari bacain doa buat almarhum. Kalau bisa Al-Fatihah, Al-Fatihata liridhaillah
wa ila hadratin nabi almarhum, sebut namanya Al-Fatihah. Senang dia di alam kubur. Ya, anak dan bininya apa? Ngirimin terus setiap hari. Atau kalau perlu diistighfarkan, Astaghfirullahalazim li wali walidayya. Tuh Pak. Astaghfirullahalazim li wali walidayya. Ya Allah, ampuni dosa saya dan ampuni dosa kedua orang tua saya. Tadi Pak Ustadz udah baca Astaghfirullahalazim li wali walidayya walahu. Walahu ini untuk almarhum, sudah kita minta ampun, maka nanti istri dan anaknya istighfar. Berapa kali istighfarnya? Sebanyak-banyaknya, minimal 100 kali setiap hari. Kalau kelamaan, setiap habis sholat 20 kali. Habis sholat subuh istighfar 20 kali. Habis sholat zuhur istighfar 20 kali. 5 kali sholat berarti sudah 100 kali. Kalau masih pengen dosanya habis, dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, istighfarkan 1000 kali. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah Pak, beliau kalau lagi ada masalah berat ya, beliau bacanya apa? Istighfar 1000 kali Pak. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, minimal itu. Kalau yang panjangan, astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Itu yang panjangan Pak. Yang bagus itu tuh. Ya, astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Minimal 100 kali Pak sehari. Biar apa Pak istighfar ini kita baca? Biar dosa kita habis. Biar dosa orang yang kita istighfarkannya juga habis. Istighfar itu Pak penghapus dosa. Semakin sering kita beristighfar, maka semakin habis dosa kita apain? Hapus. Nah, kalau lagi duduk nonton TV kayak apa ya? Lagi kerja, ibu-ibu lagi ngepel, lagi nyuci piring, lagi masak, mulutnya apa tuh? Istighfar, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Minimal habis sholat dah, minimal dalam keadaan kita bersuci Pak ya. Nah ini istighfar inilah yang akan bisa mengurangi, menghapus dosa-dosa almarhum. Maka insya Allah Pak ya, mudah-mudahan dengan kita duduknya di sini, ini akan menambah pahala buat almarhum dan akan menghapus dosa-dosa apa? Almarhum. Para bapak hadirin dan hadirat sekalian. Kemudian yang ketiga Pak, pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini orang hidup Pak pasti Pak ya mengalami seperti yang Nabi Rasulullah sebutkan ini Pak. Apa kata Rasulullah Pak? Man faraqar ruh al jasada wa huwa bari'un min salas. Barang siapa yang ruhnya sudah terpisah dari jasad Pak. Ruhnya sudah keluar dari jasad. Berarti apa Pak? Mati Pak ya. Barang siapa yang mati, dia terbebas dari 3 hal. Ya, dia terbebas dari 3 hal. Kalau ruhnya sudah keluar Pak ya. Dakhalal jannah, dia akan masuk surga Pak katanya. Ya, dia akan bisa masuk surga kalau orang ini bebas dari 3 hal. Kalau kita pengen masuk surga, bebaskan diri kita dari 3 apa? 3 hal. Apa itu kata Rasulullah? Yang pertama adalah minal kibri, jangan sombong. Kalau kita masih punya sifat sombong Pak ya, jauh sama surga, jauh masuk surga. Karena sifat sombong hanya sifat Allah. Allah mah boleh sombong Pak, karena Allah maha segalanya. Makanya kibri ini Pak sama juga kayak akbar gitu Pak. Allahu akbar gitu ya, maha besar begitu. Jadi kalau ada orang yang sombong, sombong apa aja Pak? Sombong ilmu karena dia lebih pinter, atau sombong badannya karena lebih sehat, atau sombong kekayaannya karena lebih kaya, atau sombong jabatannya karena punya kedudukan.
maka orang-orang yang sombong ini tidak akan bisa masuk surga. Yang kedua adalah wal ghulul, orang yang khianat. Dikasih janji berkhianat. Makanya jangan gampang berjanji, Ini kan banyak, Pak. Terutama para pejabat-pejabat ya. Janji sini, janji sono, Baik janji kecil maupun janji besar, Pak. Kalau kita punya janji, kita catat, Pak, janji kita. Jangan sampai kita khianat terhadap janji. Karena ketika kita khianat, maka apa, Pak? Jauh kita sama, Pak? Surga. Na'udzubillah. Kemudian yang ketiga, Pak, ini adalah wadain. Nah, hutang ini, Pak. Setiap orang pasti punya apa tuh? Hutang, Pak, ya. Maka orang yang punya hutang dan dia belum ditunaikan, Pak, hutangnya, ini tidak akan bisa masuk ke dalam apa tuh? Surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kepada istri dan anaknya, Pak, ya, saya yakin nih putranya sudah tahu kepada siapa almarhum berurusan, ya, hutang piutangnya segera diapain? Diselesaikan. Bahkan dalam fatwa Syekh Wahbah Zuhaili, Pak. Jadi kalau ada orang meninggal dunia, kata beliau, Pak, ada orang meninggal dunia punya harta peninggalannya, Pak, atau harta warisannya, Pak, ya. Yang pertama, nggak boleh, Pak, dibagi-bagi warisan dulu sebelum diapain? Ditunaikan kewajiban-kewajibannya, hutangnya, termasuk hajinya, Pak, ya, termasuk hajinya. Jadi kalau nanti umpamanya mau dibagi-bagi, lihat hutangnya berapa, selesaikan dulu. Kalau belum selesai, jangan keluarkan yang lain dulu. Karena begitu penting para bapak hadirin sekalian. Orang yang punya hutang, Pak, sudah meninggal, kata Nabi apa? Mu'allaqatun bidainihi. Ya, nafsul mu'mini mu'allaqatun bidaini hatta yuqda anhu. Jiwa seorang mukmin dia masih ngegantung, Pak, ya. Menggantung, belum bisa naik, Pak, ya. Sampai hutangnya diapain? Diselesaikan. Makanya para bapak hadirin sekalian, kalau bisa, Pak, ya, kalau bisa kita hidup jangan punya apa? Hutang. Ini mah hampir semuanya, Pak, ya. Rumah utang, motor utang, TV utang, kulkas juga, Pak, utang, baju utang, bini doang kagak? Ilokan, Pak. Kira nikah bukannya apa tuh? Saya terima nikah kawinnya dengan mahar tersebut tunai, bukan tunai, Pak. Dengan tersebut utang, begitu, Pak, ya. Ini jangan sampai, Pak, ya. Para bapak hadirin sekalian, ada satu cerita begini, Pak. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Pak, ketika datang jenazah ke depan Nabi, kata Nabi, kata sahabat, ya Rasulullah, tolong sholatkan. Kemudian sebelum disolatkan, Nabi bertanya sama orang yang sholat, yang hadir, apakah ini jenazah punya hutang? Kata yang menghadiri, enggak ada, ya Rasulullah. Nabi langsung takbir mensolatkan jenazah ini. Kemudian satu waktu datang lagi jenazah ke depan Nabi. Kemudian Nabi bertanya, apakah hutang orang ini, jenazah ini punya hutang? Jamaah nggak ada yang jawab. Kata Nabi, ada yang, orang jenazah ini punya hutang? Kata Nabi, saya tidak mau mensolatkan jenazah yang masih punya hutang. Bawa sono. Kata Nabi begitu. Sehingga ada sahabat tunjuk, ya Rasulullah, saya yang menjamin hutangnya. Baru Nabi mau mensolatkan jenazah itu. Makanya, Pak, ya, kita kalau mau jelang sholat jenazah, suruh apa itu, Pak? Suruh limpahin dulu tuh hutangnya, biar almarhum ini sah secara syariat disolatkan. Karena begitu bahaya orang yang punya hutang ketika apa tuh? Mati. Sampai-sampai, Pak, Syekh Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Bidayatul Hidayah, kata beliau apa, Pak?
Kalau mau tidur Pak, tulis wasiat, pakai kertas. Utang sama si A, utang sama si B, utang sama si C, Pak ya. Nanti kalau kita tidur nggak bangun lagi Pak, orang yang mengangkat jenazah kita tahu kalau kita punya urusan dengan orang lain. Ini kadang-kadang Pak ya, kadang-kadang apa beneran nih Pak? Suami utang di mana-mana, bini nggak tahu. Banyak apa tuh Pak? Banyak. Atau sebaliknya, bini ngutang sama siapa aja, laki nggak tahu. Nah ini berbahaya Pak. Ya berbahaya. Karena berpengaruh Pak, berpengaruh sama jasad kita Pak. Sampai-sampai Pak, surga ini tidak mau. Artinya menolak dimasukin oleh orang-orang yang punya hutang. Walaupun Pak, orang ini matinya mati syahid. Iya, ini ada hadisnya Pak nih Pak. Di mana kata Rasulullah, diriwayatkan Abdullah bin Amr bin Al-As. Rasulullah bersabda, "Yughfaru lisyahidi kullu danbin illa ad-dain." Hadisnya Imam Muslim sahih Pak. Di mana kata Rasulullah, semua dosa orang yang mati syahid diampuni kecuali apa? Utang. Walaupun statusnya dia mati apa tuh? Syahid. Tapi kalau dia masih punya hutang, maka surga apa? Menolak. Nauzubillah Pak ya. Nah para bapak dan hadirin dan hadirat sekalian, ini saya sampaikan bukan hanya untuk almarhum saja Pak ya, buat kita semua. Karena yakin saya Pak, siapapun orangnya pasti punya hutang, mau kecil kek, mau besar Pak ya, kita punya hutang. Makanya bener tuh Syekh Al-Imam Ghazali suruh catat, biar anak, biar istri tahu kalau bapaknya punya hutang. Biar nanti ketika kita kembali Pak, orang mati itu kan Pak, orang tidur itu kan Pak setengah mati. Kita tidur, roh kita Pak keluar. Kalau itu masih umur kita Pak, rohnya balik lagi. Tapi kalau udah nggak, bukan apa tuh, udah batasnya habis Pak ya, udah nggak balik tuh dia. Banyak nggak Pak orang tidur pas pagi-pagi dibangun sama bininya lah kaku. Itu artinya rohnya ketika tidur dia pergi keluar dari jasadnya, nggak balik. Ini na'udzubillah. Makanya dalam kitab Bidayatul Hidayah ini Pak, diatur oleh Syekh Imam Ghazali, Bapak ketika mau tidur suruh berwudu dulu. Setelah berwudu baca ayat kursi. Setelah itu baca istighfar sebanyak-banyaknya. Dalam rangka apa Pak? Ketika roh kita dicabut oleh malaikat Pak, kita dalam keadaan apa tuh? Bersuci. Tanda-tanda Pak orang mati husnul khotimah, khasatil khasa Pak. Husnul khotimah itu ada husnul khotimah ammah Pak ya. Orang mati husnul khotimah secara umum. Ada orang mati husnul khotimah khasah. Berarti secara khusus Pak. Ada orang mati husnul khotimah khasatil khasah. Ibarat plasma VVIP. Apa Pak ciri orang yang mati husnul khotimah khasatil khasah? Secara khusus lagi. Dia kalau mati dalam keadaan berwudu Pak, bersuci. Terus ciri-cirinya tuh. Makanya kenapa Rasulullah sunnahkan Pak ya, kita setiap hari harus punya wudu. Karena kita nggak tahu kapan ruh kita dicabut. Ada orang lagi belanja, cabut mati. Tetangga saya kemarin Pak, belum lama kemarin. Dia ke sumur, nyebur ke sumur Pak. Mana sumurnya 6 meter. Bininya nggak tahu, anaknya kagak tahu Pak. Kata bini, ini orang ke sumur lama amat gak balik-balik. Nggak tahu lakinya Pak. Nyebur ke dalam sumur. Nah itu berarti malaikat Israel jemputnya di mana tuh? Sumur. Ada juga tetangga saya Pak, palanya lagi pusing. Dia beli obat ke warung Pak. Obatnya di warung baru selesai dibeli, belum nggak diminum. Di warung dia jatuh, mati di situ juga. Obatnya masih di tangan. Ada juga tetangga saya kemarin Pak, besan ke Tasik. Berangkat dari Jumalang ke Tasik, nyampe sono besan seperti biasa besan Pak. Ngiringin pengantin, lagi tempat pengantin dia mati. Nah kita nggak tahu tuh kapan roh kita akan dicabut oleh Allah. Kalau kita punya wudhu Pak,
berarti kita masuk kategori mati husnul khotimah khosatil khosah. Jangan sampai nauzubillah Pak ya, mati lagi nyolong ya Pak ya, lagi nyolong, lagi ngorek-ngorek rumah orang, mati Pak ya, kesetrum ya, gitu kan? Atau mati lagi main judi Pak ya, mati lagi nenggak minum-minuman mabuk-mabukan, atau mati lagi di atas perut jablay Pak ya, Pak ya, kan bisa jadi Pak ya, nauzubillah. Makanya kita minta Pak, ada doanya Pak, Allahumma khtim lana bil iman wakhtim lana bil Islam wakhtim lana bi husnil khotimah. Ya Allah, tutup ajal kami dalam keadaan beriman, tutup ajal kami ya Allah dalam keadaan beragama Islam, tutup ajal kami Allah dalam keadaan mati husnul khotimah. Nah, para bapak dan ibu hadirin dan hadirat sekalian, oleh karena itu mari sama-sama kita baca suratul Fatihah. Khusus kita niatkan buat almarhum Bapak Suparno bin Buniran. Mudah-mudahan dengan karomah mukjizat suratul Fatihah, almarhum senantiasa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Keluarganya senantiasa diberikan kekuatan, kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua yang hadir insya Allah mati dalam keadaan husnul khotimah. Ala hadiniyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih sekali lagi dan mohon maaf. Dan mari sama-sama para bapak dan ibu sekalian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilahil karim antal karim.